Sebelumnya perkenalkan, saya Aulia Okta selaku pimpinan advokat dari Kantor Hukum Dharma & Partner. Mari Ibu silahkan masuk. Mari Ibu silahkan duduk. Selamat pagi Ibu Asri dan rekan-rekan advokat semuanya. Kami mengucapkan selamat datang kepada Ibu Asri dan juga terima kasih atas kepercayaannya kepada kami. Kami memahami bahwa perkara rumah tangga memang bukanlah hal yang mudah, apalagi jika sudah menyangkut kekerasan dan anak-anak. Kantor Hukum Dharma & Partner berdiri dengan visi menjadi firma hukum yang berintegritas, profesional, dan berorientasi pada keadilan. Untuk misi kantor kami yaitu memberikan perlindungan hukum yang menyeluruh dan transparan, menjaga kehormatan serta kerahasiaan klien kami, dan juga menghadirkan solusi hukum yang adil dan manusiawi. Untuk itu, langsung saja kepada rekan-rekan advokat untuk menyampaikan hasil analisis yang sudah kami lakukan untuk menangani perkara ini. Baik, saya Regina dari tim advokat yang akan menganalisis kasus Ibu, yaitu di sini kasus Ibu itu mencakup dua ranah, yaitu ranah pidana dan ranah perdata. Di ranah pidana, kasus Ibu itu adanya KDRT, yaitu melanggar pasal 44 ayat 1 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga dan hubungan seksual dengan anak di bawah umur hingga hamil yang dilakukan oleh suami Ibu terhadap Ratih Suminar, dan tindak kekerasan kepada anak yang dilakukan oleh suami Ibu Bapak Budi Santoso terhadap anak Andini Putri. Dan di ranah perdata, Ibu Asri Winata dapat menggugat cerai karena diduga adanya kekerasan, pengkhianatan dan perselingkuhan yang dilakukan oleh Bapak Budi Santoso, dan permasalahan pada pembagian harta bersama dan kepemilikan aset usaha. Dan untuk itu, tuntutan hak yang dapat diajukan oleh Ibu Asri Winata yaitu gugatan perceraian pada pasal 39 Undang-Undang 1 tahun 1974 junto pasal 19 huruf D dan F PP nomor 9 tahun 1975 karena dengan alasan kekerasan dalam rumah tangga, perselingkuhan, dan tidak ada keharmonisan rumah tangga. Selain itu juga hak asuh anak dan pembagian harta bersama atau bunuh diri serta nafkah anak. Di sini Ibu Asri memiliki kekuatan hukum kuat karena sebagai korban KDRT yang dilakukan oleh Bapak Budi Santoso atau suaminya, dan dapat mendapatkan hak asuh anak karena Bapak Budi melakukan KDRT dan tidak tercela, jadi ia tidak layak secara moral dan hukum untuk menjadi pengasuh anak yang baik, serta pembagian harta bersama. Walaupun semua aset atas nama Ibu Asri Winata secara hukum tetap harta bersama ya, namun karena ia bisa membuktikan adanya restoran atau rumah kebun itu didirikan dengan tenaga, keterampilan dan kerja kerasnya sendiri, dan Bapak Budi hanya menyumbang nama dan sebagian modal keluarga. Terus selain adanya kekuatan, namun Ibu Asri memiliki kekurangan dalam semua aset itu atas nama Ibu Asri karena sulit mempertahankan seluruh aset jika tidak ada bukti atau asal-usul yang membuktikan modal pribadi seperti warisan atau hibah. Selanjutnya, pemaparan akan dilanjutkan oleh tim advokat juga, rekan saya. Silakan. Selanjutnya, saya Karisa, saya akan menjelaskan strategi penanganan perkara Ibu Asri. Berdasarkan pasal 81 KUHP menegaskan bahwa perkara pidana tidak dapat
Sebaliknya, perkara perdata dapat menunggu hasil perkara pidana karena putusan pidana bisa menjadi bukti dalam perkara perdata menurut pasal 1918 KUH Perdata. Langkah pertama, kami akan memukul laporan pidana KDRT berdasarkan bukti visum dan keterangan saksi. Setelah perkara pidana tersebut selesai dan Bapak Budi Santoso dinyatakan bersalah, putusan tersebut akan menjadi dasar yang kuat untuk mengajukan gugatan perdata. Kemudian melaporkan kepada Dinas Perhubungan Kota Magelang atas terbukanya Bapak Budi Santoso dalam perkara perceraian, mengingat Bapak Budi Santoso merupakan pegawai negeri sipil. Laporannya disampaikan secara tertulis setelah menerima surat panggilan sidang perceraian dari Pengadilan Agama. Kami akan mendaftarkan gugatan perceraian ke Pengadilan Agama Magelang yang mencakup tuntutan perceraian, hak asuh anak, nafkah, serta pembagian harta bersama. Dan langkah ketiga yang akan kami akan menyiapkan seluruh dokumen pendukung seperti akta nikah, sertifikat aset, bukti transfer, dan juga laporan keuangan usaha PT Rumah Kebun Sejahtera untuk memperkuat pembuktian harta bersama. Dalam proses mitigasi, kami akan berusaha agar sidang berjalan secara efisien namun tetap objektif. Kami juga akan memastikan agar Ibu Asri memperoleh hak asuh penuh atas anak-anak karena ada riwayat kekerasan dari pihak suami. Namun demikian, kami tidak menutup kemungkinan mediasi jika Bapak Budi bersedia berdamai secara hukum dan memenuhi seluruh kewajiban. Kami akan mempertimbangkan demi kepentingan anak-anak. Baik, saya Amalia dari tim advokat. Saya akan menyampaikan dokumen penting yang dibutuhkan dalam penanganan perkara ini. Di antaranya ada surat kuasa. Dokumen ini memberikan wewenang penuh kepada kantor hukum dan LKS untuk bertindak atas nama Ibu dalam seluruh proses hukum, mulai dari pendaftaran gugatan, menghadiri sidang hingga eksekusi putusan. Lalu yang kedua, kami membutuhkan surat gugatan cerai, di mana surat ini nanti berisi dan dibahas semua pihak, kronologi rumah tangga dan peristiwa kekerasan, fakta perselingkuhan dan kehamilan pihak ketiga, serta tuntutan cerai, hak asuh anak, nafkah, serta pembagian harta bersama. Baik, kami akan menyerahkan salinan draft ini untuk Ibu pelajari lebih lanjut. Bila sudah sesuai, Ibu dapat menandatangani surat kuasa sehingga kami bisa segera mendaftarkan gugatan Ibu. Kami pastikan seluruh proses berjalan dengan transparan dan sesuai dengan hukum acara yang berlaku. Baik, saya Rizka Ashifa di sini akan menjelaskan terkait rincian fee dan juga dokumen-dokumen pembuktian yang perlu Ibu siapkan. Jadi terkait dokumen-dokumen pembuktian yang Ibu perlu siapkan itu ada beberapa poin. Yang pertama itu ada dokumen bukti KDRT, ada visum akibat KDRT, yang kedua ada dokumentasi luka, yang ketiga ada laporan polisi dan juga keterangan saksi. Kemudian ada dokumen bukti persetubuhan suami Ibu dengan Rati Suminar, yaitu ada laporan polisi, kemudian ada surat keterangan usia korban, yang ketiga ada visum, lalu ada tes DNA, dan yang terakhir ada rekaman chat atau komunikasi. Selanjutnya ada dokumen bukti gugatan cerai, ada buku nikah, kartu keluarga dan KTP, laporan polisi dan visum, kemudian ada bukti perselingkuhan, ada keterangan saksi, dan juga ada surat keterangan domisili. Kemudian dokumen bukti yang mereka ada bukti harta bersama yang harus dipenuhi itu ada sertifikat hak milik, sertifikat tanah atau bangunan, kemudian ada BPKB dan STNK, yang ketiga ada akta pendirian PT, anggaran dasar, daftar pemegang saham, yang keempat ada sertifikat merek dari DJKI atas nama Budi dan Asri, kemudian yang kelima ada rekening bersama atau bukti transaksi yang menunjukkan kontribusi keduanya. Kemudian berdasarkan pembahasan tim kami, saya sudah menyusun rincian fee sesuai dengan ketentuan advokat yang menegaskan bahwa advokat itu berhak menerima honorarium atas jasa hukum yang telah diberikan pada klien sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak sesuai dengan pasal 21 ayat 1 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003. Nah, di sini kami akan menjelaskan terkait rincian profesi
Jadi yang pertama itu ada jasa pendampingan hukum lengkap sebesar 15 juta rupiah yang mencakup pendampingan gugatan hingga putusan akhir. Yang kedua itu ada biaya administrasi dan pendaftaran perkara sebesar 2.500.000. Yang ketiga itu ada biaya tambahan. Nah, biaya tambahan di sini tuh dibayarkan atau digunakan ketika sidang itu dilakukan di luar kota. Jadi menyesuaikan transportasi dan juga akomodasi. Kemudian pembayaran itu dilakukan dalam 2 tahap. Tahap pertama itu 50% awal itu bisa dibayarkan ketika penandatanganan surat kuasa, dan 50% sisanya itu bisa dibayarkan setelah sidang pertama. Jadi di sini Ibu tidak usah was-was atau cemas terhadap dokumen-dokumen pembuktian yang sudah diberikan pada kami. Kami pastikan atas dokumen tersebut bisa kami gunakan sebaik mungkin dan kami pastikan akan dirahasiakannya sesuai dengan kode etik profesi advokat. Terima kasih kepada rekan-rekan advokat yang sudah menyampaikan hasil analisis untuk menangani perkara ini. Sebagai penuntut, kami menegaskan komitmen untuk memberikan pendampingan hukum yang profesional, berintegritas, dan berorientasi pada hasil terbaik. Dengan analisis yang matang serta dedikasi penuh, kami siap menjadi mitra hukum terpercaya dalam menyelesaikan perkara ini secara adil dan berkeadilan. Terima kasih atas perhatian dan kepercayaannya. Baik Ibu Aul dan rekan-rekan sekalian, saya sudah memahami terkait bagaimana Ibu dan rekan-rekan akan menangani kasus saya. Saya akan mempelajari dan menyiapkan apa yang perlu disiapkan. Untuk selanjutnya, saya akan menghubungi kembali.